Perumpamaan kolbu, kata Imam Ghazali, hendaklah engkau ketahui sama seperti cermin. Cermin kalau nggak dibersihin, bisa bercermin nggak di muka, di depannya itu? Mukanya kelihatan nggak? Kelihatan, tapi kayak hantu. Jadi kenapa orang takut bertasawuf? Karena dia emang takut sama dirinya sendiri. Dirinya itu udah jadi hantu. Nanti ditakut-takutin, ntar kamu jadi gila gitu. Nah, jadi gila beneran. Karena dia nggak pernah masuk ke dalam dirinya dengan cara yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, penonton channel Rahasia Islam, bertemu lagi kita pada kesempatan kali ini untuk kembali menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasyid Hashim. Sebelum kita menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan Abuya Ar-Rasyid Hashim nantinya, tidak lupa marilah kita selalu bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan nanti. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai positif dari tausiah yang akan disampaikan oleh Abuya Ar-Rasyid Hashim. Selamat menyaksikan. Qalbu arsyullah. Ada misusi ya. Qalbu itu arasnya Allah. Kalau yang masyhur qalbul mu'min baitullah. Berarti bait itu, bait rumah, itu ada bait di mana aja, masjid. Ada bait al-haram, al-bait al-muqaddas, ada al-bait al-ma'mur, ada Baitur Rahman. Itulah yang disebut aras. Ar-Rahman alal arsis. Jadi apa sebutan aras? Baitur Rahman. Tapi Baitur Rahman yang besar itu kebalikannya ada dalam diri kita, namanya padanannya ada dalam diri kita, namanya qalb. Jadi itu bukan ajaran kebatinan, itu betul-betul ajaran para imam-imam kita yang ahlus sunnah wal jamaah ya. Sekarang kita masuk kepada faslus tsani bayan mathalul qalbi bil idafah ila al ulum khassah. Perumpamaan qalbu berdasarkan hubungannya dengan ilmu-ilmu secara khusus ya. Ilmu-ilmu yang lain maksudnya. Tapi ini lebih kepada kekhususan qalbu ya. I'lam anna al-qalba mithaluhu mithalul mir'ati. Perumpamaan qalbu, kata Imam Ghazali, hendaklah engkau ketahui sama seperti cermin. Cermin kalau nggak dibersihin, bisa bercermin nggak di muka, di depannya itu? Mukanya kelihatan nggak? Kelihatan, tapi kayak hantu. Jadi kenapa orang takut bertasawuf? Karena dia emang takut sama dirinya sendiri. Dirinya itu udah jadi hantu. Nanti ditakut-takutin, ntar kamu jadi gila gitu. Nah, jadi gila beneran. Karena dia nggak pernah masuk ke dalam dirinya dengan cara yang benar. Dia masuk ke dalam dirinya, tapi belum membersihkan cerminnya diri. Itu yang membuat, mohon maaf, orang belajar ilmu kerohanian jadi tambah takut. Yang tepat itu yang tadi kita belajar di kitab Asy-Syifa, Nabi SAW, karena beliau masuk ke dalam dirinya, jadi beliau itu nggak pernah takut. Gimana? Takut kalau lihat pohon tua? Pak takut, diribat katanya horor ya? Udah nggak horor ya, yang horornya udah pergi. Horornya udah. Yang bahaya itu bukan jin,
bukan kuntilanak, bukan genderuwo. Yang bahaya itu manusia yang kesusupan setan, itu yang bahaya. Jadi nggak usah takut lagi sama jin. Jin itu takut sama kita kok. Kalau nggak percaya nanti cobain aja ya. Serius. Jin itu gertak-gertakan mati kalah dia. Tapi kalau setan sudah mengalir dalam tubuh, baru itu yang berbahaya. Misal mir'a wal ulum wal haqaiq misaluha misal suwar. Ilmu pengetahuan dan hakikat seperti gambar yang memantul di dalam cermin. Allati tura fil mir'ah, yang terlihat di dalam cermin. Kira-kira kalau cerminan kolbu kita apa isinya? Facebook ya. Status orang gitu ya. Ya semoga udah berubah ya. Semoga udah berubah. Nggak dilarang kok main Facebook, tapi ntar coba lihat Facebooknya isinya apa. Isinya apa di dalam itu yang keluar. Nggak mungkin beda di dalam beda di luar. Di dalam itu kotor ya, suka ngata-ngatain orang, ngotor-ngotorin orang di situ. Wal mir'atu syai' wal haqa'iqu fi anfusiha syai'. Tapi tolong dibedakan, kaca itu atau cermin itu cermin, sedangkan gambar yang terlihat di dalamnya itu beda dengan cermin. Maksudnya apa? Kalau orang melihat dalam gambaran kolbunya Rasulullah, dia bukan Rasulullah. Kalau dia melihat di dalam cermin kolbunya Allah, bukan berarti Allah di dalam dia. Coba kita kalau masuk lihat di cermin, kita masuk cermin nggak? Ya. Terus kenapa ada orang ngomong ngapain lagi sholat? Kan Allah sudah di dalam. Kapan Allah masuk ke dalam? Kita aja nggak pernah masuk ke dalam itu, apalagi Allah. Itu cuma kelihatan aja, bukan berarti dia masuk di dalam. Ya. Wal husul fil mir'ati syai' fahiya salasatu asya'. Adapun yang diperoleh di dalam gambaran cerminnya kolbu itu juga berbeda dengan cermin itu sendiri dan ilmu itu sendiri. Fal ilmu misalul husul fil mir'ah, maka ilmu adalah sesuatu yang diperoleh, yang muncul di dalam gambaran cerminan hati, sedangkan hati itu adalah cerminnya. Wal haqa'iq fi anfusiha syai'un tsalits. Adapun hakikat dari semua gambaran itu lain lagi ya. Fa idza arafta hadza, kalau kamu faham ini, annamtina'a inkishafis suwar fil mir'ah li khamsati asba'. Kenapa kita tidak bisa melihat gambar muka atau wajah di cermin? Kenapa? Tuh motor kita yang Revo itu loh, yang dibeli tahun 2010 itu spionnya udah nggak bisa dilihat tuh. Kenapa? Bisa jadi kaca, bisa jadi matanya. Nah, enggak, dia kacanya yang rusak kok. Itu kacanya emang udah buruk. Jadi kalau kita ngelihat orang dari belakang, dari depan, itu nggak bisa lihat. Tapi ada satu lagi, kalau kolbu itu seperti cermin atau spion, arahnya harus benar. Benar nggak? Nah, kadang-kadang udah bersih tapi nggak ada yang ngarahin. Nah, di situ perlu mursyid. Di situ perlu mursyid. Nah, ini beliau kasih 5 sebab kenapa tidak dapat melihat sesuatu di cermin. Pertama, fasadu suratiha a'nil mir'ah wa hiya qabla an tadur bi syaklil mir'ah wa tasaqqal. Rusaknya dataran cermin itu. Nah, jadi kolbunya yang rusak. Jadi dia retak. Kalau kolbu sudah retak, nah apa yang buat kolbu retak? Kalau kolbunya sudah syirik. Kolbu retak kalau sudah syirik. Yang kedua, khabasuhu wasadah. Bernoda. Kalau noda masih ada dibersihin nggak? Ini bisa dibersihin? Bisa. Ya. Oh iya ya, anak-anak muda sekarang kalau cermin pakai handphone ya. Betul ya? Kita kira dia lagi serius atau lagi
Lagi serius tuh, kirain lagi ngapain, baca Quran gitu kan. Ternyata ya. Kalau orang dulu bercerminnya di air. Kaunuhu ma'dzulan, jadi ketika ada tadi noda nggak bisa bercermin, maka nodanya bisa dibersihin. Yang kedua, ma'dzulan bihi an jihati surah bi ayakuna surah wara'al mir'ah. Kalau gambarnya orang yang mau dilihat itu, atau kita nggak berdiri di depan, bisa kelihatan nggak? Anggap ini cermin, kita nggak berdiri di depannya. Nah, jadi ada orang, dia sudah orang baik, dari keluarga baik, ngajinya udah baik, tapi kok nggak bisa menemukan TikTok dengan kolbunya? Karena dia belum diarahkan oleh orang yang mengerti cara bercermin. Di situ perlu mungkin cerminnya yang digerakin atau orangnya yang diarahin. Ya. Yang keempat, al-hijab yursalu bainal mir'ati was surah. Ada penghalang antara si cermin dan orang yang sedang bercermin. Ini yang disebut hijab. Sebutannya apa? Hijab. Ya. Dan hijab itu banyak sekali, ada 70.000. Dalam 70.000 itu satu-satu dikali 70.000 lagi. Jadi kalau kita ngaji hijab panjang. Wal khamis al jahlu bil jihati allati fiha surah. Ini yang paling parah. Tidak mengetahui di manakah arahnya cermin. Kadzalikal qalbu fahuwa musta'iddun li ay yatajalla fihi jaliyatul haqq fil umur kulliha. Padahal kolbu dia siap untuk memantulkan semua sifat-sifat ilahiyah. Karena tidak ada orang selain Rasulullah dan para nabi yang sanggup untuk membersihkan kolbunya total, maka yang sanggup untuk menjadi pemantul sifat Allah hanyalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu, jadi kalau Allah Ar-Rahman, beliau itu Rahman. Allah itu Ar-Rahim, beliau itu Ar-Rahim. Maka orang akan faham bagi Rahmannya Allah ketika melihat Rahmannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita nggak perlu cerita-cerita dan riwayat palsu mengenai baiknya Nabi kepada Yahudi. Nabi itu lebih baik dari semua yang ceritakan dalam hadis palsu itu. Ya. Jangankan Yahudi, onta, keledai, kambing, domba itu Nabi rawat semua. Ketika Nabi hijrah daripada Mekah ke Madinah, lalu minta susu dari kambing atau domba, itu kambingnya bukan kambing yang beres, kambing yang sakit-sakitan. Kambingnya kurus, nggak bisa berdiri. Akhirnya Nabi urut-urut, lalu diperas. Itu mustahil ada airnya, air susunya. Tapi kemudian Nabi sebenarnya memberikan sayang kepada, maka di situ orang bertanya, hal asyatu tuskin nabi au nabi yuskis syah. Apakah Nabi yang diberi minum susu oleh si domba atau domba diberi susu oleh baginda? Ya, wallahu enggak lah, maksud wallahu alam udah jelas kok. Rasulullah kok. Rasulullah lah yang ngikut-ngikut aja, taklid aja. Inilah yang disebut al-insan al-kamil. Jadi apa makna al-insan al-kamil? Zat yang mampu menerjemahkan sifat-sifat ilahiyah. Dan itu hanya Rasulullah SAW. Saya belum. Jadi saya sampaikan kepada antum, saya belum. Kalau antum melihat ada orang yang bisa begitu, silakan ngambil berkah, ngambil ilmu darinya. Ya, nggak apa-apa. Makanya kita selalu mengatakan ambil talqin dari masjid mursyid tempatan. Kita nggak pernah mengatakan, ayo talqin sini. Ayo, ini lagi obral talqin nih. Nggak ada pernah begitu ya. Kita justru senang kalau majelis-majelis thariqat, majelis-majelis tasawuf, majelis zikir itu hidup di mana-mana. Ya, masalah dia nggak senang sama kita itu urusan dia. Ya. Wa innama hulaluhu li ajli hadhil asbab al-khamsah. Jadi terhalangnya dia itu karena 5 sebab ini.
Awwaluhan nuqsan fi dzatil qalb. Yang pertama, kolbunya masih belum dewasa, kasabi wal majnun, seperti anak kecil atau yang orang gila. Bukan majzub ya, majzub itu lain lagi. Majzub itu orang yang ketutup akalnya oleh cintanya, itu disebut majzub. Itu sebabnya kita tidak pernah mengolok-olok majzub, walaupun kita dia olok-olok orang. Saya dikirimin orang video, ada orang gila lewat terus bilang walinya Ar-Razi. Ya kita senyum-senyum aja ya. Alhamdulillah. Gak paham dia, gak bisa bedain orang majnun sama orang majzub. Itu tandanya emang kolbunya kurang, mau gimana lagi? Antum diejek sama orang yang kolbunya begitu ya gak usah tersinggung, kan gak level, ya kan? Athani liqaduratil ma'asi wal khabath alladhi tarakama 'ala al-qalbi min kasrati syahawat wa ilaihi al-isyara biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man qarafa dhanban faraqahu aqlun lam ya'ud ilaihi abada. Tapi ini hadisnya tidak sampai derajat sahih, bahkan hasan pun tidak, ini dhaif ya. Ini maknanya sahih. Maknanya sahih. Kenapa kolbu terhalang? Karena jadi belenggu-belenggu kolbu itu tadi apa? Dia tidak sempurna sehingga seperti anak kecil. Itu sebabnya anak kecil itu suka halu, melihat aneh-aneh. Itu ada kalanya benar, ada kalanya nggak benar. Dia ngelihat apa lewat sini, siapa tahu emang dia hanya halu atau emang dia betul-betul melihat. Ya. Iya, karena akalnya belum sempurna maka dia lihat yang begitu. Jadi orang yang akalnya sempurna, dia nggak perlu ngelihat alam lain. Ya. Dia nggak perlu melihat alam bawah, yang perlu dia alam atas. Kalau alam atas boleh, nggak apa-apa. Alam bawah ngapain dilihatin? Jadi alam bawah itu ya alam jin, alam syaitan, alam hewan, alam tumbuhan, alam bumi. Kita nggak perlu. Itu bukan jalan menuju Allah. Walaupun perlu juga tahu bagi orang yang memerlukannya. Ya, jadi dalam pengajian kita nggak keren orang yang bisa ngeliat jin. Antum nggak keren, nggak usah cerita ke aneh, nggak usah cerita ke guru-guru. Itu nggak perlu. Ya. Tapi kalau alam sana baru boleh cerita kepada orang yang berhak. Dan ciri-ciri orang dapat kabar baik, ketika dia mimpi dia nggak GR, tapi cuma cukup berbahagia. Kenapa? Karena kalimatnya ar-ru'ya al-salihah itu disebut mubasyarat. Lam tabqa minal mubasyarat illa ar-ru'ya salihah. Jadi kita nggak GR-GR amat dengan pengalaman batin itu, karena dia cuma sebatas mubasyarat, kabar gembira. Hatta ketemu Rasulullah SAW itu kabar gembira. Itu hanya kabar gembira. Jadi yang kedua, kaduratul ma'asi wal khabath, ya. Keruhnya maksiat. Jadi maksiat itu bikin keruh. Maksiat itu bikin keruh. Alladzi tarakama 'alal qalb, yang dia kemudian mencengkram kolbu min kasratis syahawat, karena banyaknya syahwat, keinginan-keinginan rendah tadi. Nah, kalau syahwat itu nggak hanya seksual, syahwat rumah, mobil, duit, mengenai pasangan itu syahwat salah satunya. Itu salah satunya. Tapi bukan itu aja, ya. Wa ilal isyarah, ini yang disebutkan dalam sebuah hadis, tapi tadi hadisnya dhaif. Man qarafa dhanban, ya, faraqahu aqlun. Siapa yang melakukan kemaksiatan, akalnya hilang. Tapi ini sahih secara makna, karena ada sebuah hadis, tidaklah bermaksiat orang bermaksiat wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman, ya. idh ghayatuhu ayusaqqal qalbu bihasanatin yatba'uha. Karena sebenarnya tujuannya adalah untuk membersihkan kalbu dengan kebaikan, untuk mengiringi suatu keburukan, ya. Walau kanatil hasanatu duna dzanbi lazada isyraqul qalb.
Jadi kolbu kita rusak nih, keruh. Maka dia mesti disiram dengan amalan yang baik, yang jernih, lebih banyak dari kekeruhan itu. Baru dia bening lagi. Jadi kalau antum cuma ngomong, aku udah tahajud, saya sudah zikir pagi sore, kok masih begini gitu, belum cukup. Angan-angannya di sini. Maka ada zikir kalau di Thariqah Naqsyabandiyah itu ada zikir angan-angan, nafsun natiqah namanya. Ya, itu dizikirkan di bagian otak sini. Biasanya orang yang banyak angan-angan itu kepalanya kayak mau pecah. Jangan coba sendiri di rumah, ya. Wajib pakai mursyid. Wajib pakai. Jadi perdebatan ahli-ahli otak neurologi mengenai apakah otak itu di dada atau otak itu di kepala, bagi ahli tasawuf selesai. Terserah kamu mau taruh di mana. Mau di kepala ada zikirnya, mau di kolbu ada. Ini Ustadz Fakhruddin, pakar bahasa Arab, sudah ngalamin kemarin, ya. Alhamdulillahirabbil 10 hari, ya. Itu lagi suluk. Itu mirip kayak orang haji umroh. Karakter dia muncul semua. Ya, ada yang suka tamak nih, mohon maaf. Itu ada makanan simpen ke dalam tempat dia sholat. Loh, orang makanan dibawa ke tempat khalwat ya. Itu karakter lama yang sudah biasa dilakukan kalau ada makanan disimpan di kulkas sampai busuk. Apa kata Nabi? Laulal Yahud, kalau bukan karena Yahudi, tidaklah masakan jadi busuk. Jadi orang Yahudi itu di masa Rasulullah, nggak tahu Yahudi yang sekarang. Mereka lebih senang makanannya busuk daripada dibagi. Mau begitu? Yahudi ente. Itu karakter keluar semua. Ya kita kalau mendengar itu kita ketawa aja ya. Ya. Kenapa? Ya begini. Karena orang suluk itu emang lagi dibersihin. Jadi kalau orang tanya, orang suluk kok jorok-jorok ya? Nah, itu mungkin tempat suluk lain, tempat suluk kita enggak ya. Alhamdulillah ya. Kok orang suluk tuh emosian ya? Kok mereka rebut-rebutan kipas angin ya tuh ya? Ada yang begitu tuh. Ya, urusan kipas anginnya rame. Masya Allah. Urusan semut lewat aja rame. Tapi nggak apa-apa, guru nggak akan marah, guru senyum ngeliat yang begituan. Ya Allah, ya mungkin orang ini terlalu higienis sebelumnya ya, terlalu rempong, bukan rempang ya. Itu gimana caranya? Maka salah satu teknik dalam Thariqah Naqsyabandiyah, begitu juga di Syadziliyah, begitu juga di Qadiriyah, sama ini hampir sama semua. Tumpah ruahkan kalimatullah ke dalam kolbu sampai keruhnya kolbu itu berubah menjadi nama Allah. Masih mau ngundur-ngundur suluk? Udahlah ya, ntar Ramadan kita suluk ya. Siapa tahu sebelum Ramadan bisa suluk lagi. Ya, cuma tempatnya belum jadi. Insya Allah ya. Nggak usah lama-lama. Idealnya kan 40 hari. Nggak bisa 10 hari. Kalau nggak kita buat program 7 hari. Nggak bisa kita buat program 5 hari. Kalau nggak ya 3 hari. Kalau nggak semalam. Kalau nggak ente aneh sholatin. Itu udah jalan di Jumat. Hah? Program Jumat ya. Ya Jumat itu kan baru setengah malam. Seperempat doang dari jam 9 sampai jam 12. Gitu aja udah belagu. Belum seberapa itu ya. Tapi lumayan. Lumayan ya. Makanya saya jarang datang. Kenapa? Saya pengen tahu nih, antum ini zikirnya beneran nggak nih? Karena orang yang pengen latihan zikrullah itu dimulai, ya kesemutan nggak kakinya kalau Jumat malam itu? Awal-awal ya? Iya. Berarti emang harus dilatih. Bayangin masih muda udah begitu. Gimana kalau udah tua? Jadi orang yang sudah tua itu akan lebih capek. Gampang capeknya daripada anak muda. Itu sebabnya soleh jangan nunggu tua, bertarekot jangan nunggu tua. Riyadhah mujahadah mumpung masih kuat nih badan, kita riyadhah dari sekarang. Nunggu tua, itu namanya tulul amal ya, panjang angan-angan. Yang berikut, ayyakuna ma'dzulan lahu an jihatil haqiqatil matlubah فيكون وجهه إلى ترتيب الطاعات وينبغي أن يكون كما قال الخليل إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات. أن يكون معذولا له, bahwasannya
dia ma'zul, ya, ma'zul, terjauhkan, ya, dari arah yang semestinya dituntut ketika dia berjalan menuju Allah. Banyak orang sedang ingin tobat hijrah, tapi justru yang terjadi ketika dia hijrah, dia salah jalan, masuk ke komunitas hijrah yang isinya justru sibuk dengan aib kelompok lain. Nah, ini kepada sahabat-sahabat kita, ya, sahabat-sahabat kami, sahabat-sahabatku yang hijrah lalu sibuk sama aib kelompok lain, hijrahmu salah jalan, ya. Ini tidak sesuai dengan surat yang ada di Al-An'am itu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Jadi ciri-ciri hijrah yang benar, semakin masuk ke jalan itu, semakin kolbu itu tambah jinak dalam nama Allah, tambah terarah kepada Allah, bukan sibuk nyari kesalahan orang lain. Ngaji tauhid, ngafir-ngafirin orang, memusyrik-musyrikan orang, membidah-bidahkan orang, itu nggak masuk. Ngaji tauhid yang benar, kamu sibuk dengan batinmu bahwa ternyata dalam diri kita masih ada syirik khafi. Ya, kenapa jingkrang? Supaya disebut bermanhaj apa gitu. Kalau udah masuk tarekat, kenapa pakai tasbih? Supaya disebut sufi. Pakai P. Suka. Kenapa pakai sarung? Nah, biar disebut aswaja. Nggak ada urusannya. Itu riya semua, itu khafi semua. Ada orang yang nggak kena saat beramal, tapi kenanya setelah beramal. Ya, itu terjadi. Coba, lagi suluk kejadian nggak? Dikerjain sama si fulan, selesai zikir, ente nih ganggu aja, aneh nih baru mau selesai 70.000. Nah, baru mau selesai 70, ya, akhir kesebut juga tuh angka. Itu sum'ah. Jangan sebut angka, ya. Kalau ahli hadis itu riyaknya kadang-kadang nyebut guru. Dulu tahun sekian saya khataman ini, ingin nunjukin ke orang, aneh loh khatam gitu. Tapi kita kalau dengerin orang begitu jangan suuzon. Kita katakan, keren ya, gitu aja. Ini riya, pembahasan bukan nyalahin orang, tapi nyalahin. Jadi kalau ada kajian bab riya, bukan untuk menyalahkan orang lain, tapi dia untuk meneropong diri sendiri, ya. Ini kebayang orang, ya, pas bahas riya orang lagi kebayang. Ar-rabi' al-hijab wa dhalika yakuna fi sirri qalbihi syahwatun aw fasadu aqidatin sabaqa fi as-sabi wa baqiya atharuha. Ada hijab penghalang, tirai yang ada dalam kolbu dia, hatinya, mungkin syahwah. Kalau di kolbu syahwat apa? Syahwat khafiyah. Syahwat apa? Syahwat tersembunyi. Misalnya nih, pakai kopiah hitam, biar disebut apa? Ya, Ustadz Nusantara, gitu. Buya, kenapa pakai hitam, Buya? Jenggot, kenapa jenggot? Ustadz Sunnah. Kebersit nih begitu. Ya sudah, selesai. Antum bawa siwak, bawa tasbih. Tapi kemudian ingin disebut orang, walaupun cuma sedikit di hati, ingin terlihat oleh orang, walaupun cuma sedikit di hati, itu hijab. Itu yang bikin zikir tadi nggak enak. Zikir udah begitu turunnya, nggak enak juga, coba. Ampun sudah ya. Jadi kenapa? Karena di dalamnya itu ada belenggu. Yang paling bahaya fasadu aqidatin, rusaknya mindset, rusaknya akidah. Jadi saya udah ketemu dari kecil sampai sekarang, bahkan murid pertama dari guru saya atau murid awal-awal dari guru saya itu kemudian meninggalkan ajaran gurunya cuma karena salah faham mengenai bab rabithah. Tahu rabithah? Membayangkan guru. Apa kata orang di kampung kita dulu? Membayangkan guru, berarti syirik ini. Akhirnya dia sampai sekarang tidak menikmati zikrullah. Padahal membayangkan guru tidak masuk wilayah fikih, tidak masuk wilayah akidah.
Dia masuk wilayah walayah, kewalian. Zauq. Dalilnya apa? Hadis Imam Ibnu Majah, juga ada di Ahmad, Abu Nuaim dan lain-lain dengan riwayat yang berbagai macam versi. Disebutkan dalam riwayat itu, man auliyaullah, dalam satu versi man khairun nas. Siapa wali Allah, siapa orang terbaik. Apa jawaban Nabi? Man idza ru'u dzukirallah. Orang yang jika diingat, dipandang, dikenang, dibayangkan. Ru'u, ro'a itu divisualkan. Dzukirallah, maka orang yang mengenangnya, melihatnya, memandangnya, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, udah punya guru begitu belum? Kalau ya, dia berhak dirobitohin. Ya, dia pantas dijadikan robitoh. Apa arti robitoh? Robitoh bukan ma'bud. Robitoh itu rabtul qalbi, rabtul hubbi bainal muridi wasyaikh. Ikatan cinta rohani antara murid dan guru. Ini bukan cinta syahwat. Karena rohani bukan laki, nggak perempuan. Ruh kita tidak laki, tidak perempuan. Ya, laki perempuan urusan fikih. Ini bukan urusan fikih. Ya. Jadi mas-mas ini kalau istrinya ngaji sama seorang syekh, jangan cemburu. Ya. Bagus itu. Karena rohani dia yang sama. Maka hubungan mereka dibatasi dengan hukum fikih secara zahir, tapi batinnya tanpa batas. Urusan batin kita ini nggak ada batas. Yang membatasi kita cuma zahir karena ada hukum syariat. Ya. Fasadu aqidatin, ya, rusaknya mindset, rusaknya keyakinan, ini yang akan membuat seseorang terhijab kolbunya untuk menikmati nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi yang kita baca nama Allah bukan? Allahu, Allah, Ahad, Ya Latif. Nama Allah bukan? Ya. Tapi karena ada pemikiran, zikirhu bid'ah. Nah, itu fasadu aqidah. Ya. Pemahaman yang keliru. Pemahaman yang keliru. Itu menghalangi orang untuk menikmati. Al-khamis al-jahlu bil jihrati alladhi minha yutlabu fa innahu yanbaghi an yakuna lahu imanun kulliyun bima lam yahsul lahu wa huwa al-imanu bil ghaib. Tidak tahu arah kolbu, bahkan mungkin mengingkari adanya kolbu karena dia tidak percaya kepada yang gaib. Ya. Gaib itu ketika antum buka mata, coba punya rasa sayang ke seseorang. Kalau itu banyak orang ya. Itu sayang ada di fisik atau ada di batin? Di batin. Dia nyata nggak dalam batin kita? Nyata dalam batin, tapi dia justru cinta itu gaib pada tubuh. Cinta itu gaib pada tubuh, tapi dia nyata pada dalam batin. Paham maksudnya? Itu baru cinta sama makhluk loh. Maka cinta kepada Allah, dia nyata di dalam kolbu, tapi dia gaib di dalam zahir. Benci sama, riya sama. Jadi bagian-bagian batin itu dia betul-betul tersembunyi dari yang zahir, tapi bagi ahli kolbu dia nyata. Makanya beberapa ahli kolbu itu merasakan kolbu orang lain itu sama kayak melihat fisik orang. Sama kayak melihat, bukan sama persis, tapi kayak melihat, ya. Wa ma lam yakun hadzal iman kaifa yumkinu ayutlabu ayatluba ma lam ya'lam ayutlaba ma la ya'lam wujudahu wal ghaflah mania. Nah, orang seperti ini apa yang mau dituntut kepadanya? Disuruh zikir kolbu, apa yang dizikirkan? Ya. Inilah yang terjadi pada orang yang soleh tapi tidak mau berguru. Akhirnya dia zikir-zikir sendiri, capek-capek sendiri. Ya, banyak hari ini yang cuma nyoba zikir sendiri, benar nggak? Nggak terarah.
tidak terarah. Coba ngerasain zikir kolbu, nggak ditalkin, bingung caranya. Benar nggak? Nggak diarahkan, ini loh caranya. Pejamkan mata, lidah dikunci, baru aktifkan kolbu, baru bisa aktif. Nggak bisa pakai video doang, mesti ketemu fisik dengan gurunya. Karena halangan kita halangan fisik. Waqad qala sallallahu alaihi wasallam laula anna syayatin. Nah, ini hadis hasan ya. Laula anna syayatin, seandainya syaitan, jamak syaitan yahumun, tidak menutupi, menggerubungi kolbu Bani Adam. Ini Bani Adam atau Bani Iblis atau Bani Kirdun, Bani Hayawan, Bani apa nih? Bani Adam. Karena syaitan itu menutupi kolbu kita, maka kita tidak bisa melihat seperti melihatnya Sayyidina Adam Arash. Sayyidina Adam itu waktu melihat ke atas itu kelihatan tulisan la ilaha illallah Muhammadur. Iblis yang zikir 18.000 tahun nggak bisa ngelihat. Apa yang salah di iblis? Ternyata wiridan sendiri nggak cukup. Iblis itu nggak mau berguru. Awal doang dia diajarin sama Jibril, lalu kemudian berguru sendiri. Ya. Dia merasa lebih hebat daripada para malaikat, apalagi Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada terbersit sedikit saja, saya ini merasa lebih alim dari antum yang hadir atau lebih mulia di sisi Allah, saya itu iblis. Tapi bertubuh manusia. Nauzubillah min, sama antum juga sama. Terbersit nggak sedikit lebih suci dari orang? Fa anta syaitan. Kamu setan tapi dari jenis manusia. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya. Seandainya syaitan tidak menghubungi menutupi kolbu, la nazaru malakutas samawat. Mereka akan melihat kerajaan langit. Di langit isinya apa? Bukan bintang. Bintang tuh mata yang lihat. Di langit itu isinya malaikat, tasbih malaikat. Maka orang yang rohaninya naik ke langit, kalau turun pasti bawa zikir. Sama, saya pulang dari Palembang bawa pempek. Ya, saya pulang dari Kalimantan Selatan bawa cincin. Saya pulang dari Batam bawa apa mana ya? Ya, bawa sesuatu lah, ada di bawain. Pulang dari Tuban, kampungnya istri, kampungnya Umi, bawanya apa? Bawanya petis. Kayak gitu. Kita kalau habis dari mana, pulang pasti bawa oleh-oleh. Kekasih-kekasih Allah jika rohaninya bersafar ke langit, tubuhnya masih di bumi, tapi rohaninya langit. Jika dia turun, dia bawa oleh-oleh langit. Oleh-oleh langit isinya apa tadi? Zikir, azkar. Tapi kalau dia naik ke atas langit, di atasnya langit, mulai masuk ke bab takdir, itu ma'rifatul maqadir, maka dia akan bawa kabar langit. Dia naik lagi ke atas Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu ilmu asal muasal. Ilmu, jadi nama kita ada semua di situ. Takdir kita dari awal sampai akhir. Tapi terus lagi puncaknya ada rof di atasnya ada arsy Allah, ya, kursi di daerah situ juga tadi ya. Maka ketika orang turun, dia pasti bawa pengetahuan, karena yang diundang masuk ke arsy Allah cuma kekasihnya yang tidak menyekutukannya sedikitpun, hatta tidak memandang dirinya ada. Maka antum kalau lihat ya, para ahlullah itu sampai kepada maqam yang disebut Nabi, ala ma khalallahu batila, hadis Bukhari. Ketahuilah segala sesuatu selain Allah batil, sia-sia. Yang hakiki hanyalah Allah semata. Sampai pada maqam ini baru diundang ke arasnya. Jadi kalau masih ada keakuan, ya, ngurusin majelis keakuan, ngurusin thariqat keakuan, berumah tangga keakuan, itu nggak akan diundang ke sana. Ke langit aja enggak. Ke langit masih lah dikit-dikit. Ketika ada istighfar naik tuh. Jadi istighfar itu pintu pertama. Dah, nggak boleh diterusin ya, situ aja.
Astaghfirullahaladzim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu ala al-fitrah walakin abawahu yahawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi. Ini hadis sahih ya. Setiap yang terlahir, dia terlahir alal fitrah, dalam fitrahnya. Maka sebenarnya fitrah dengan zakat fitrah lain. Yang benar itu zakat fitr, tapi dalam kitab fikih sebagian tertulis zakat fitrah. Yang sahih secara ilmu hadis dan ilmu fikih apa? Zakatul fitr ya, zakatul fitr. Dalilnya hadis Bukhari Muslim, farada Rasulullah SAW sadaqatal fitri, fitr bukan sadaqatal fitrati ya. Nah, apa arti fitrah? Fitrah itu al-hal az-zati fi bani Adam, hal dasar yang ada pada manusia, bahwa manusia itu adalah cerminan daripada sifat-sifat Allah, bukan sifat Allah tapi cerminan sifat Allah, ya Allah itu sendiri, tapi cerminannya, pantulannya itu bukanlah Allah. Yang ada dalam cermin kita enggak, bukan, itu cuma gambar kita. Oke. Lakin abawahu, tapi ayahandanya lah, orang tuanya lah, komunitasnya lah yang membuat dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Wa qad rawa Ibnu Umar qala qila ya Rasulullah, ini hadis Tabarani, aina Allah fil ard. Ada loh sahabat yang nanya begini. Ini hobinya Buya Asfi nih. Ya. Aina Allah fil ard. Pertanyaannya aneh. Ya Rasulullah, kalau di bumi Allah itu di mana? Gitu. Nyeleneh nggak pertanyaan orang ini? Tapi orang ini nanya bukan pertanyaan jismiyah, bukan pertanyaan tempat. Orang ini nanya tentang hakikat. Maka Nabi jawab hakikat. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fi qulubi ibadihil mu'minin, ya. Di dalam qalbu hambanya yang beriman. Itu lafaz bil makna yang ditulis oleh Imam Ghazali. Mungkin dia ambil dari Ibnu Abi Dunya atau siapa, kita nggak tahu. Lafaz yang ada dalam Tabrani nggak begitu. Inna lillahi aniyatan min ahlil ardi wa aniyatu rabbikum qulubu ibadihi salihin. Allah mempunyai wadah, tempat dia menatap di bumi, yaitu kolbunya orang-orang yang saleh. Saleh bahasa Arab bukan banyak salat, bukan banyak zikir, tapi qulubu may yuhibbuhu, hati-hati orang yang mencintainya. Maka di Quran ada Allahu yatawallas salihin. Salihin di situ bukan soleh banyak salat yang dipahami orang awam. Salihin di situ sayyidus salihin an-nabi, penghulu orang soleh Nabi. Orang awam masih berpikir soleh itu banyak sholat. Maka kita kalau dengar orang ente sholat. Padahal ada saat sholat tidak lebih afdal daripada ngaji. Maka Imam Ahmad ditanya oleh anaknya Abdullah Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, lebih afdal mana? Sholat semalaman, at-tahajjud bil laili, atau kitabatul ilm, atau nyalin ilmu atau ngaji, belajar. Apa jawaban beliau? Kitabatul ilm, kamu belajar. Nah, majelis begini sebentar lagi kita hidupin lagi. Jam 12 mulai sampai jam 3. Gak tahu kapan. Ya, insya mungkin di surau juga kali. Di sini mungkin pakai bahasa Arab kalau di sini. Ya, khusus bil Arabiyah. Di sini. Kalau di surau nanti ada yang berbahasa bahasa bumi. Lalu ada satu riwayat. Riwayat ini juga tidak sampai derajat sahih, cuma beberapa ulama kita menggunakannya sebagai dalil untuk bukan istidlal tapi lil ibrah. Lam tasa'ni ardi wala samai. Langit dan bumi tidak mampu menampung tatapanku. Wasi'ani qalbu abdil mu'min al-layyin al-wadda'. Yang mampu menampung itu hanya qalbu hambaku yang mukmin, yang mana?
yang lembut, al-wadda, yang mampu menampung rahasia-rahasiaku, yang mampu menerima titipanku. Nah, teman-teman, kita kalau titip sama orang, kita bilang, ini rahasia ya, jangan kasih tahu orang. Terus dia buka, masih mau nggak besok titip ke dia? Nah, makanya orang kayak saya ini berbahaya. Karena banyak ngomong, banyak ngajar kan. Untungnya nggak banyak ngomongnya pas di majelis. Di luar majelis nggak banyak-banyak amat sih. Kalau kita menceritakan semua rahasia yang kita dapat, maka Allah nggak mau lagi ngasih rahasia baru. Itu sebabnya tidak boleh semua rahasia dikalamkan, ya. Wa kadzalika qala Sayyidina Umar, ra'a qalbi rabbi. Wah, ngeri nih. Apa kata Sayyidina Umar? Qalbuku melihat Tuhanku. Allah itu bukan benda. Maka kalau qalbu menatap Tuhan, itu yang ditatap nama dan sifatnya. Ya. Baru faham apa maksud Ibnu Arabi ketika Ibnu Arabi memandang ada yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang indah-indah, apa katanya? Ra'aitu qalbi fi jamalihi, fi jamalihi, fi jamaliha, fi jamalihinna. Aku melihat keindahan Allah pada objek yang indah itu. Tapi sama teman kita dulu, ini dalil pornografi katanya. Itu nggak benar. Itu namanya memperkosa teks Ibnu Arabi. Ibnu Arabi nggak begitu. Ibnu Arabi tidak pernah menjadikan itu alat untuk membenarkan maksiat. Jadi teman-teman, kita kalau maksiat aja, nggak usah bawa-bawa hakikat. Ya, antum maksiat bilang ini maksiat, nggak usah bilang ini ane lagi hal, nggak usah. Ane lagi majzub akhi, nggak usah. Ya. Fa innahu kana zaqiyya qalbi. Ya urusan dia. Fa innahu kana zakiyya qalbi. Kenapa Sayyidina Umar memandang Allah dalam kalbunya? Karena kalbunya telah dibersihkan. Sesuai ayat qad aflaha man zakkaha. Tapi perlu diingat, ha di situ bukan kalbu tapi nafs. Maka hijabun qalbi an-nafs. Yang menghalangi kalbu memandang Allah itu an-nafs. An-nafs itu bukan maksiat, bukan apa-apa. An-nafs itu keakuanmu. Ya. Oleh karena itu, bagi yang mengingkari mukasyafah, bagi yang menganggap mukasyafah, memandang alam gaib itu adalah halu, silakan Anda baca kitab Mukhtasar Ihya, baca kitab Kimya Us-Sa'adah, lalu kitab Al-Munkiz Minad Dalal, baca kitab Mishkatul Anwar, dan semuanya Imam Ghazali buka-bukaan. Mana yang pantas dibuka? Bahwa orang ketika sudah berjenih kolbunya, ya jangankan alam gaib, Allah pun kelihatan. Sifat Allah pun nyata. Ya, jadi yang masih menuduh ahli-ahli zikir, ahli-ahli ma'rifat tuh halu, jangan-jangan yang ngaku aswaja, dia belum aswaja beneran. Ya, kita agak kecewa dengan orang-orang yang ngaku aswaja lalu menolak persoalan mukasyafah dan hanya menerima mukasyafah dari orang yang sudah meninggal atau orang-orang yang di tengah-tengah gunung. Nggak ada urusannya. Al-mukasyafah la yukhtassu biman ikhtala khalwatan au i'tazala uzlatan. Mukasyafah bukan khusus buat orang yang uzlah di gunung-gunung. Enggak. Mukasyafah liman ikhtala biqalbihi lillahi azza wa jalla. Orang yang kalbunya beruzlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sama aja, mau Tuhan di sini sama Tuhan di gunung sama nggak? Terus kenapa harus repot-repot ke gunung? Ya, conditioning segitu susah kan ya orang-orang mengkondisikan dirinya di dunia. Ya, makanya kita buat suluk di tengah keramaian. Ya. Wa 'alam anna qabulul haqqi lahu thalath darajat.
Allah menerima kolbu itu ada 3 derajat. Satu al-qabul bis-sama' fi awalil fitrah. Mendengar dengan mendengar dia langsung terima. Fi awalil fitrah, sejak awal fitrah, wa yumkin fi khata', tapi bisa jadi salah. Nah, ini yang disebut taklid orang awam. Biasa orang awam ngomong ini, kok ajarannya begini ya? Kayaknya dari kecil nggak pernah diajarin begini deh. Nah, itu orang awam tuh selamatnya sampai di situ aja. Mau selama-lamanya awam? Mau selamanya awam? Ya, nggak usah ngaji. Atsani yasma' kalama man yatlubuhu mathalan min dakhil fayastadillu bihi anna dzalika ar-rajul matlub. Dia dengar dari orang yang dia cari min dakhil, dari dalam, lalu dia menjadikan orang itu sebagai dalil, bukti atau penunjuk jalan ya, untuk mencari yang dia perlukan. Yang ketiga, ayadkhul bait fayushahiduhu wa yu'ayinuhu. Ini kalimat analog semua. Dia langsung masuk dan dia langsung menyaksikan. Ini yang kita sebut dulu ilmu yaqin, ainul yaqin, hakul yaqin. Orang awam dia taklid apa kata orang. Kalau ainul yaqin dia lihat, oh iya ya, tapi belum mau terjun ke sana. Kalau yang ketiga, dia masuk, dia saksikan sendiri, dia coba sendiri. Ada madu, ada gula. Untuk bedainnya dengerin ahli food combining atau langsung coba? Kenapa? Namanya hakul yakin. Warna gula sama warna madu bisa sama nggak? Bisa sama. Jadi kalau kita cuma dari warna, kita bisa ketipu. Maka thariqah ilallah dengan thariqah ila ghairillah itu hanya bisa dibuktikan bukan dengan diskusi, hanya bisa dibuktikan dengan langsung masuk mencicipi. Muskil? Nah, para nabi itu sampai ke situ. Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Maka Sayyidina Ali mengatakan kalau udah sampai di bab musyahadah, merasakan apapun kata orang mau menambahkan, misalnya ada 1000 orang minum madu, keyakinan kita sama madu yang kita minum tadi berubah nggak? Ada 1000 orang nggak percaya bahwa madu itu nggak manis, antum berubah nggak? Kenapa? Kita udah nyoba. Paham maksudnya? Maka lazzatu ilmi ma'rifatillah, lazzatul ma'rifah billah, lazzatul zikr, lezatnya ma'rifat, lezatnya zikir, lezatnya menyebut nama Allah. Walaupun orang bilang ente nanti gila, ente sesat, ente zindik, ente kita nggak akan hiraukan lagi. Kenapa? Karena di sini dia ngomong ini kok yang nikmat gitu. Itu namanya hakul yaqin. Itu yang terjadi pada Sayyidina Bilal. Maka tadi kita baca zikir ya Ahad, maka selalu ya Ahad itu selalu saya tergambar Bilal diseret-seret. Selalu setiap baca ya Ahad itu Bilal terseret-seret di depan kita. Itu Sayyidina Bilal diseret, kulitnya sudah sisa udah nempel-nempel di mana-mana. Dagingnya bahkan ada di mana-mana. Darahnya di mana-mana. Tapi yang dibaca cuma Ahad. Nggak pakai ya lagi. Iya masih berjarak. Ini mafi masafah, mafi hijab, nggak ada hijab lagi. Yang baca cuma Ahad. Dia udah asik memandang Allah. Kalau memandang Sayyidina Yusuf membuat ibu-ibu tidak kesakitan dan memotong tangannya, apalagi memandang Zatullahil Ahad, Sifatullahil Ahad, maka orang-orang itu tidak akan pernah merasakan sakit. Apapun perjuangannya, apapun masalahnya, semuanya fihi lazzah. Wa hazihi lazzah la yazuqaha illa man arafa, la ya'rifuha illa man zaqaha. Ya, tidak tahu kecuali orang yang merasakannya. Inilah yang disebut imanu Ali, imanu Sayyidina Ali. Apa kata Sayyidina Ali? Lau kushifal ghita mazdadtu yaqinan. Kalau sudah dibuka kolbumu,
Kalau kolbu dibuka kalau kolbuku dibuka oleh Allah, musyahadah, maka 1000 dalil tidak menambah, kurangnya dalil tidak mengurangi. Maka orang memandang Nabi itu menunjukkan sisi manusiawinya, dia nggak kemudian syak kepada Rasulullah, nggak ragu kepada Rasulullah. Nabi menunjukkan mujizatnya, dia nggak biasa aja, Rasulullah kok gitu. Ya. Nah, kalau orang awam, kalau kayak antum ini kebanyakan masih begitu. Kalau kelihatan ustadznya sholat, wah ini kayaknya ustadz aneh nih ya. Ustadznya baik, oh kayaknya ustadz aneh nih. Tapi giliran nanti dia diuji dengan sesuatu, mulai syak. Karena belum musyahadatul ayan. Ya guru yang begitu juga nggak sedih, nggak sedih-sedih amat ya, makhluk mau gimana lagi. Dia belum nyampe gitu. Ya mungkin secara nafsiyah emosi, tapi secara ruhiyah biasa aja. Semoga Allah memberikan kita al-iman wa haqqal yaqin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sedikit lagi. Wa huwa imanul anbiya was-siddiqin wal auliya. Yang ketiga inilah imannya para nabi, para siddiqin, para wali. Adakah masa bumi 1 detik tapi nggak ada walinya? Ada nggak? Mesti ada. Maka kita sedih jika ada ulama wali meninggal, tapi nggak usah terlalu sedih berkepanjangan. Allah itu tidak akan pernah membiarkan bumi tanpa walinya, karena bumi dunia ini tidak pernah ditatap Allah. Maka cara Allah jaga, Allah tataplah qalbu wali yang tinggal di dunia. Ya, udah tenang aja dulu ya. Kiamat mah dekat, anna wasa'ah kahatain. Ya, dekat itu di kolbu. Mungkin di pikiran masih panjang. Orang mati aja merasanya masih jauh, benar nggak? Nah, antar aja kalau mau dekat mati, rasanya mati itu masih jauh. Apalagi kiamat. Apalagi Imam Mahdi. Ya. Wa inna ma masalum tina'il kafir wal sabi wal majnun ala idrakil haqaiq. Nah, ini nggak perlu kita baca, teman-teman. Sudah sama dengan yang saya sebutkan tadi. Beliau kemudian menukil ayat surat Al-Alaq ya, Iqra ya. Tapi dia nukil ayat keempatnya. Allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Allah itu mengajarkan bil qalam. Wal qalam huwa sirru sayyidina Muhammad SAW. Al-qalam itu pada hakikatnya adalah sir Nabiina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan manusia apa yang tadinya dia tidak sadari. Wa qalamullahi ta'ala la yushbih qalama khalqihi. Qalamnya Allah beda dengan qalam penanya makhluk, kama anna wasfahu la yushbih wasfa khalqihi. Sebagaimana sifatnya lain dengan sifat makhluknya. Walaysa qalamuhu min qasbin wala khashabin. Penanya Allah itu bukan yang tercipta dari, kalau dulu orang kalau punya pulpen itu apa? Kayu. Kalau sekarang dari plastik ya, bukan itu. Kama anna zatahu laysat min jauharin wala ard. Sebenarnya zatnya bukanlah benda. Ya. Lalu beliau tutup dengan kalimat 2 paragraf, kita simpul ya. Wa qad tabayyana laka anna mithal al-qalbi an latifah rabbaniyah kal malik wal badan kal wilayah lahu. Jadi tubuh manusia seperti satu kerajaan, lalu ada rajanya bernama kolbu, perdana menterinya, menteri-menterinya bernama akal, lalu tentara-tentaranya bernama syahwat dan emosi. Itu kesimpulannya. Lalu kesimpulan yang kedua, sebelum sampai kesimpulan yang kedua, apabila kolbu si raja didemo oleh akalnya, lalu dia ngikutin akalnya, orang ini akan menjadi rasional dan melalui alam gaib. Maka itu nggak boleh. Apabila kolbunya didemo oleh emosinya, lalu dia menjadi emosi, maka orang ini menjadi beringas dan buas. Orang ini jadi diktator kalau manusia.
atau dia didemo oleh syahwatnya, maka dia menjadi tamak. Maka kolbu nggak boleh kalah sama menterinya karena dia raja. Jadi presiden nggak boleh kalah sama menteri. Kalau kalah sama menteri ganti aja, ya, ganti aja, ya. Ini siapapun presidennya nanti, kalau ada menteri terlalu dominan ganti aja, ya. Berarti ada misi tersembunyi. Tapi di ribat nggak begitu, ya. Ribat itu bukan kepresidenan. Ribat itu laboratorium kolbu. Insya Allah, ya. Jadi kalau ada orang nggak benar, ya wajar, kita kan manusia, kita nggak suci. Orang nggak benar bukan untuk dibuang, orang benar nggak benar untuk dibenerin, ya. Dan saya belum benar-benar amat kok, ya. Wa nahnu nadribu laka mathalan akhar fa naqulu allati farabana misal faris sayat, sampai akhir. Intinya sama, bahwa latifah rabbaniyah kolbu adalah titik halus, wadah yang menjadi tempat Allah memandang. Maka Allah tidak pandang lagi kepada muka kita, wajah kita semua. Yang Allah pandang adalah kolbu. Oleh karena itu teman-teman, kolbu itu mesti dibentengi, dan bentengnya kolbu adalah la ilaha. Maka orang yang baca la ilaha illallah mesti kuat apa yang dimaknai dalam la ilaha illallah. Satu aja maknanya yang paling bagus untuk semua orang: la fa'ila wa la muharrika illallah. Tidak ada yang berbuat, tidak ada yang menggerakkan, tiada yang menakdirkan, tiada yang memutuskan kecuali Allah SWT. Orang sampai dirasa ini, barulah muncul apa yang disebut ar-ridha bil qada. Rasa ridha dengan apapun yang terjadi. Maka al-qada murruha wa huluha sawa. Kata orang nih manis, kata orang nih pahit, semua takdir itu manis, ya. Oleh karenanya teman-teman yang bukan Allah, inilah rahasia para sahabat. Sahabat itu dibanting-banting kolbunya, jiwanya, dan mereka tetap bersama Rasulullah SAW karena imannya sampai kepada hakul yakin, ya. Maka jika ada orang murtad, ada orang keluar dari majelis Rasulullah, itu karena kolbunya belum sampai kepada musyahadatul iyan atau hakul yakin. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah membimbing rohani ini, semoga mengikuti rohani baginda Rasulullah SAW. Kita memohon kepada Allah, semoga kolbu ini mengikuti kolbu Rasulullah SAW. Allahumma akrimna bitanwir qulubina. Ya Allah, kami memohon, ya Allah, muliakanlah kami dengan pemberian cahaya di dalam kalbu kami. Allahumma akrimna bisa'ati sadri. Ya Allah, muliakan kami dengan lapangnya dada. Allahumma akrimna ya Allah bi an taj'al qulubana mahalla tajalliyatika. Ya Allah, muliakan kami, izinkan kami dengan kemurahan Engkau, ya Allah, agar kalbu kami layak menjadi pantulan sifat dan nama-nama Engkau. Allahumma ya Allah, salli ala sayyidina Muhammad al-insan al-kamil wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ka'batil arwah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya alim, salli ala madinatil ilm وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيد الوجود والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة.
Amin. Semoga Allah berkahi majelis ini dan maulid ini, dan Allah istiqomahkan kita di jalannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, telah kita saksikan tadi secara bersama-sama tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim. Semoga bagi kita yang mendengarkan dan bagi Abu Ya'ra Syekh Hasim yang menyampaikan, sama-sama mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan dan kita simak bersama-sama tadi dapat menambah ilmu pengetahuan kita dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dari tausiah yang telah disampaikan oleh Abu Ya'ra Syekh Hasim tadi, dapat kita ambil kesimpulan dan juga ilmunya, bahwasanya jangan sampai kita terlena oleh kenikmatan dunia hingga sampai meninggalkan kewajiban kita dan meninggalkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita selalu bersama-sama menjaga diri kita agar tidak terlena terhadap kenikmatan dunia dan selalu berusaha untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk umatnya yang selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga selalu mendapatkan hidayah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi dapat menjadi ilmu dan juga bermanfaat bagi kehidupan kita, dan tentunya semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya bagi penonton yang telah mensupport channel Rahasia Islam ini dengan mensubscribe, like, dan share. Karena dengan bantuan dan support penonton sekalian, kami semakin bersemangat untuk selalu menyebarkan konten-konten yang insya Allah akan memberikan ilmu serta manfaat bagi kita semua. Sekali lagi kami mohon, apabila konten kami memberikan manfaat dan juga ilmu serta nilai-nilai positif, mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan share, karena dengan melakukannya kita sama-sama telah menyebarkan kebaikan untuk sesama umat manusia.